sahabat pecinta aglonema, jumpa lagi ya. Pagi ini di saat waktu luang saya mau otak-atik tanaman saya aglonema. Nah, kebetulan pagi ini saya bisa berbagi tips nih ya, khususnya buat pemula. Walaupun masih baru di dunia aglonema, tapi setidaknya kita juga bisa mempelajari jenis tanaman aglonema ya, teman-teman. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan aglonema heng-heng, ada dut anjamani, dan ruby batik. Kebetulan ketiga jenis ini adalah tanaman aglo yang mudah memproduksi anakan ya. Ini aglonema jadul yang mungkin buat yang senior-senior bahwa aglonema ini tidak ada nilainya, tapi menurut saya tetap mempunyai estetika nilai tersendiri ya. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini aglonema heng-heng dan heng-heng pelangi menurut saya mah. Ini kombinasi warna merah, kuning, hijau, ada pink. Ini nggak kalah cantik juga kalau kita rawat dengan baik. Nah, kebetulan ada yang jenis mutasi dari heng-heng itu ayunindi, itu bagus banget dan harganya pun tetap bagus. Jadi apapun kalau tanaman kita cintai dan kita benar-benar merawatnya dengan baik, pasti tanaman itu akan memiliki pesona tersendiri dan akan indah bagi yang melihatnya. Kita lihat di sini ya. Ini di pagi hari, kebetulan sinar pagi ini sangat bagus. Saya ingin berbagi tips gimana cara biar tanaman aglonema ini rajin memunculkan anakan ya, rajin produksi baby gitu. Well, baik. Yang pertama, tips pertama yaitu untuk menghasilkan tanaman yang cepat memproduksi anakan seperti yang kita harapin, kita menanam tanaman ini kebetulan udah saya reporting kemarin, yaitu kita buat secara miring ya teman-teman. Jadi semua batang yang ini kita rendam, kita masuk ke dalam tanah, kita tutup dengan tanah atau dengan kompos dengan sistem miring. Memang kalau vertikal ya, kalau umumnya kan orang menanam dengan posisi tegak gitu, tapi kita upayakan miring. Jadi semua batang itu tertutup dengan media. Jadi dengan tertutupnya dengan media ini, maka tunas-tunas ini, mata tunas ini terbenam di tanah, di media ini akan terpacu untuk mengeluarkan calon anakan. Nah gitu ya teman-teman ya. Seperti ini dut anja, ini saya rebahkan. Jadi nanamnya saya rebahkan miring seperti ini, maka batang yang terendam, yang tertutup tanah ini, media ini akhirnya memproduksi anakan-anakan. Dan ini alhamdulillah, ini dari biasanya kalau kita kan muncul cuma 1-2, nah ini ternyata ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini kan lebih ekonomis ya teman-teman ya, ini lebih ekonomis. Jadi dengan menutup semua batang yang harusnya tegak, kita miringkan dengan media, ditutup media, ini merangsang mata tunas untuk menghasilkan baby. Itu tips pertama. Yang tips kedua, untuk merangsang tanaman ini memproduksi baby, kita harus memilih pot. Jadi kalau tanaman ini ditanam di pot kecil, ini juga bagus rekan-rekan, dia akan memacu tanaman itu memproduksi anak. Contohnya seperti ini saya pilih pot yang kecil, akhirnya tanaman aglonema ini sangat rimbun sekali nih. Calon-calon tunasnya udah muncul, yang ini yang udah beranak seperti ini. Nah ini
Jadi dengan media untuk aglonema biar bagus itu menyesuaikan ya, jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar, kalau memang size-nya benar-benar besar, nah itu perlu pot besar. Tapi kalau yang size-nya masih kecil, itu pilih yang pot-pot kecil. Jadi lebih ekonomis, penyerapan unsur haranya sesuai, media yang dipakai juga sesuai, perkembangannya akar itu jadi maksimal. Nah ini ya guys ya. Nih, jadi kan nanti kita dari upaya ini kita akan punya calon anakan-anakan yang banyak timbul. Ini potnya perlu saya ganti, ini pot usang, tapi ya alhamdulillah ini bagus ya. Satu lagi ciri-ciri untuk tanaman yang siap beranak itu biasanya udah muncul calon bunga seperti ini teman-teman. Nah kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman jangan sungkan itu untuk membuang bunganya ini Tuhan, karena ini sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ya. Ini mengganggu sekali ini menyerap banyak nutrisi, jadi anak-anak akan terganggu dengan cara membuang bunganya ini. Jadi diharapkan nanti nutrisi akan merata pada anak-anak yang bunga ini. Jadi kita nggak usah sungkan-sungkan untuk membuang ini, karena kita bukan pionir ya atau menciptakan aglonema baru. Kalau semuanya seperti Pak Greg Hambali itu kan karena pionir ya, pencetus, jadi memerlukan ini adalah aset. Tapi kalau kita ini penikmat aja, jadi kita harus membuang bunga-bunga seperti ini nih. Nah ini juga, ini nanti saya buang, saya potong ya. Ini sangat mempengaruhi karena ini nutrisinya sangat terlalu banyak, membutuhkan nutrisi. Akhirnya calon daun ini kalah, nanti kerdil, makanya kita harus rajin membuangnya. Jadi apapun tanaman, mau yang dikatakan berharga atau tidak, kalau kita mencintai dan merawat dengan benar, tanaman itu pun akan memberikan pesonanya untuk kita ya. Demikianlah sekilas tips sederhana, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan ya penyemangat buat kita, khususnya buat pecinta aglonema. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah nonton video saya. Don't forget support my channel. Okay, thank you very much. I'm Klus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.